Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Nikmat kembali berkumpul dengan teman-teman, nikmat berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i, menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Insyaallah kita akan sedikit membahas sebelum masuk pada pelajaran di kelas. Kita akan sedikit membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehormatan seorang muslim, ya, tentang kehormatan seorang muslim. Setidaknya di dalam hadis ini ada 3 hal atau 3 perkara yang perlu kita perhatikan berkaitan tentang kehormatan seorang muslim. Yang pertama adalah tentang darah, kemudian tentang harta, dan selanjutnya adalah tentang kehormatan, harga diri, ya, kehormatan. Setidaknya di dalam hadis ini, ya, ada 3 perkara atau 3 hal yang harus kita perhatikan. Walaupun titik beratnya adalah tentang kehormatan seorang muslim. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menunaikan haji wada. Haji wada itu haji apa? Haji yang terakhir, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Jadi pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya yang mulia, ya, di hari haji, ya, dalam sebuah hadis yang panjang tentang kehormatan seorang muslim. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika ada, ya, yang tidak hadir pada saat itu,
ya, tolong untuk disampaikan, karena begitu pentingnya pesan atau wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan ya potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ya. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Jadi setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maksud dari haram darahnya bagaimana? Maksudnya apa? Haram darahnya itu, Ahnaf. Haram darahnya itu maksudnya diapain? Apa diminum atau gimana? Hah? Apa? Tidak boleh menyakiti. Selain itu, Alif, tidak boleh membunuh. Ya. Tadi kata Ahnaf tidak boleh menyakiti. Kata Alif tidak boleh membunuh. Ya. Nah, ini adalah salah satu wasiat yang sangat agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Ya. Ia menekankan betul-betul tentang perkara ini. Ya, jadi haji terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, haji yang diikuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah haji yang terakhir ini. Dia mewasiatkan betul-betul, ya, mengingatkan para sahabatnya mengingatkan para sahabatnya radhiyallahu anhum tentang perkara ini. Salah satunya, ya, disampaikan di hari Arafah, ya, hari Idul Adha. Di sini dalam sebuah hadis yang lebih panjang dari ini dikatakan dari Jabir radhiyallahu anhu, di tengah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat matahari tergelincir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar unta al-qaswa dipersiapkan. Ia pun dipasangi pelana. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tengah lembah dan berkhutbah, sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi seorang muslim itu harus sangat berhati-hati terhadap darah sesama muslim. Ya. Kalau dia tidak boleh menumpahkan darah di luar muslim atau non muslim, itu kita terlarang, ya, walaupun orang kafir kita terlarang untuk menumpahkan darahnya, ya. Apalagi dia seorang muslim, maka haram bagi kita untuk menumpahkan darahnya tanpa apa? Tanpa alasan yang jelas, ya, tanpa alasan yang jelas. Seperti apa contohnya? Randy, seperti apa contohnya? Hah? Bukan. Ibra. Jadi boleh kita menumpahkan darah seseorang, tapi dengan syarat apa? Dengan alasan yang jelas. Apa? Contohnya? Adnan, Hafiz, Yoga.
Bisa. Selain itu kisos, ya. Kalau dia membunuh orang lain, ya, maka hukumnya apa? Dalam Islam, ya, kalau hukum Islam tegak maka dia dikisos. Atau kalau dia melakukan perbuatan apa? Zina, diapain? Dirajam. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dilempar pakai batu. Ya. Jadi kata Nabi SAW, setiap muslim atas muslim lainnya, ya, haram darahnya. Nggak boleh kita ujuk-ujuk memukul orang, menyakiti orang, ya, menganiaya orang. Terus ngapain? Ya. Karena itu bisa membahayakan nyawanya. Tawuran, ya, antar sekolah kan banyak, ya. Kalau setiap siswa paham betul dengan hadis ini, nggak ada tuh yang namanya tawuran, ya. Karena dia tahu haram darah seorang muslim untuk menumpahkan darahnya. Karena ini termasuk ke dalam bagian dosa besar, ya. Termasuk ke dalam perkara dosa besar. Jadi menumpahkan darah, membunuh orang itu termasuk ke dalam dosa yang sangat besar. Ya. Jadi nanti di hari kiamat, ya, hal yang pertama kali diadili, ya, itu adalah tentang perkara darah. Ya. Jadi kalau hubungan antar sesama manusia, ya, itu pertama kali yang diadili adalah tentang perkara darah. Apakah dia, ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam perkara amal apa? Pertama kali yang dihisab salat. Ya, jadi kalau pertama kali dalam masalah amal itu adalah salat. Amalan, ya, itu salat. Nah, dalam masalah darah ini nanti di hari kiamat, di hari akhirat, ya, itu adalah pertama kali nanti, ya, akan diadili tentang masalah darah ini. Makanya Nabi SAW pada saat haji wada benar-benar menekankan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk berhati-hati dalam masalah darah, ya, dalam masalah darah. Jadi kalau dia telah masuk Islam, sampaikan ada dia di dalam sirah Nabawiyah disebutkan, ya, siapa sahabat Nabi SAW ketika perang, ya, orang kafir itu ketika hendak dibunuh dia bersyahadat. Ya, siapa sahabat yang melakukan, ya. Jadi dia udah terpojok, nyawanya terancam, ya, pada saat peperangan dia masuk Islam. Siapa sahabat yang membunuhnya? Siapa? Hah? Ayo coba siapa? Sampai-sampai kata Nabi SAW mengatakan pada sahabat tersebut, apakah kamu membelah dadanya sehingga kamu tahu bahwa dia adalah pura-pura? Ya. Jadi ini benar-benar, ya. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, ya, maka darahnya terjaga. Tidak boleh sembarangan, ya, menumpahkan darah, ribut, pertikaian dan lain sebagainya yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Begal misalkan, gitu kan, ya. Begal bukan motor doang yang diincar, nyawa. Ya. Dibacok dulu orangnya. Ya, udah dosa membunuh, terus dosa apa lagi? Mencuri, double. Ya. Double. Ya. Ini di akhirat benar-benar bangkrut orang yang seperti itu.
Ya. Mencuri termasuk dosa besar, membunuh apalagi. Ya. Kemudian haram hartanya. Ya, haram hartanya. Gak boleh ya seseorang mengambil harta orang lain, harta sesama muslim, menipu. Ya, banyak kan sekarang tipu menipu banyak gitu ya. Bawa kabur duit orang, bawa kabur usaha orang, modalnya haram. Apalagi riba, ya mungkin juga bisa termasuk. Kemudian apa lagi? Mencuri, merampok, begal, itu termasuk, ya, termasuk bagian dari ya, haram atas harta sesama muslim, menipu dan lain sebagainya. Ya, seorang muslim tidak boleh seperti itu, gampang menipu, ya, obral janji dan lain sebagainya, ya, merebut harta orang lain, misalkan dalam hal warisan, ya, saudaranya, hak saudaranya diambil, harta saudaranya diambil yang bukan hak dia, banyak seperti itu. Ya, jadi dalam masalah keluarga, ya, jadi hukum waris itu adalah salah satu banyak yang ditentang. Nah, jadi kalau udah ngelihat harta itu orang gelap mata. Ya. Kalau udah ngelihat harta, baik itu berupa uang, tanah dan lain sebagainya, rumah, kendaraan, itu udah gelap mata. Lupa dengan hak saudaranya. Ya, padahal kata Nabi SAW, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Jadi kalau seseorang ya dalam masalah hukum keluarga ini, waris, kalau dia melanggar ini, maka dia telah melakukan dua dosa besar. Dosa mengambil harta saudaranya, kemudian dosa apa lagi? Ada yang tahu? Dosa memutus tali silaturahim. Sudah pasti dia apa? Hubungannya apa? Putus. Sesama saudaranya tidak akur, ribut. Jadi selain dosa mengambil harta saudaranya, dia melakukan dosa memutus tali silaturahim. Ya, pasti dia ribut, tidak akur. Ya, antara dia mungkin dengan hingga keturunannya, anak-anaknya pasti nanti dia akan terputus. Ya, tali silaturahimnya. Jadi tidak boleh, ya, haram bagi setiap muslim ya menzalimi orang lain. Ya. Yang ditekankan dalam hadis ini adalah tentang harta, tipu menipu dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh. Kemudian kehormatan. Ya, kehormatan di dalam hadis ini yang terakhir adalah tentang kehormatan. Jadi seorang muslim itu harus menjaga kehormatan orang lain, apalagi saudara seagamanya, saudara sesama muslim, apalagi dia termasuk ke dalam keluarganya yang masih ada hubungan darahnya, maka dia harus menjaga itu. Jangan sampai ya, dia menjatuhkan orang lain, melecehkan orang lain, mengucilkan orang lain, memfitnah, mengadu domba, namimah, gibah. Ini kan berkaitan dengan kehormatan. Gibah itu apa? Gibah artinya dafa. Apa dafa? Gibah. Ada yang tahu? Adil?
Gibah apa dia? Atau bahasa sederhananya apa yang antum tahu tentang gibah? Ali. Membicarakan keburukan orang lain, atau bahasa sederhananya seperti itu. Ya, tentu ada definisi yang lebih lengkap. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya yang tidak bukan ya untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, itu adalah termasuk dari tidak menjaga kehormatan orang lain. Ya, acara-acara seperti ini tuh sangat laku di mana? Di televisi. Ya, pagi itu ada. Ya, setiap televisi ada ya acara-acara seperti ini. Ya. Atau ya menuduh seseorang yang belum jelas kebenarannya. Ditulis di medsos, di Facebook, di IG ya. Atau kalau sekarang zamannya TikTok gitu ya. Si Dapak tuh mainin TikTok mulu sama si Pak Reja. Ya, Fahri samanya. Ya. Jadi kalau sekarang itu gampang banget, orang tidak perlu dia berbicara dengan orang lain, misalkan menyebarkan ya si fulan begini. Ya. Dia tidak usah bertemu dengan orang lain, di medsos juga bisa. Ya, jadi gibah di medsos juga bisa menjatuhkan kehormatan orang lain, melecehkan kehormatan orang lain di medsos juga bisa. Ya. Bahkan skalanya lebih besar kalau di medsos. Ya. Antum kalau di rumah paling punya teman berapa sih? Sedikit. Ya, 10 orang juga udah banyak banget gitu ya. Tapi di medsos itu banyak, ribuan teman antum. Ya. Bahkan yang tidak berteman saja itu bisa melihat. Ya. Maka ya, kalau dia terlanjur melakukan dosa ini, taubatnya adalah dengan meminta kehalalan terhadap orang yang digibahi. Jadi dia bicara secara langsung, minta kehalalannya. Ya. Saya telah membicarakan ini dan itu, ya. Maka minta kehalalannya. Ya. Agar taubat kita diterima. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.